Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat kita semua. Kali ini kami dari Prodi PGSD kelas 1C dengan nama kelompok 3. Antara lain yaitu dengan saya sendiri, Elsa Sylvia Pinem, dan teman kelompok saya Enita Fredika Pasaribu dan Fadila Zahra dengan dosen pembimbing Ibu Laila Surya membawa mata kuliah pengantar dasar komputer. Kali ini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan cara mengoperasikan komputer. Baiklah, yang pertama adalah pengertian komputer. Pengertian komputer secara umum adalah alat yang digunakan untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan, di mana komputer itu sendiri merupakan perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama membentuk sebuah sistem kerja yang dapat menjalankan pekerjaan secara otomatis. Berdasarkan urutan adalah atau program yang diberikan kepadanya sehingga dapat menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Definisi tentang pengertian komputer telah mengalami beberapa kali perubahan mengikuti perkembangan komputer itu sendiri. Kata komputer yang berasal dari kata bahasa Yunani yaitu komputere yang mencakup sebuah kombinasi yang telah direncanakan bersama-sama. Kata kom berarti menggabungkan dalam pikiran atau secara mental. Sedangkan kata putare berarti perkiraan atau gabungan. Dalam bahasa Inggris, to compute yang artinya menghitung. Cara mengoperasikan komputer yaitu 1. Perhatikan peralatan komputer terpasang dengan baik. Karena komputer merupakan serangkaian komponen, maka pastikan untuk komponen yang menjadi sarana pendukung atau mesin elektronik, dan di sini tentunya adalah kabel. Semua telah terpasang dengan benar. Colokannya sudah terpasang dengan benar sesuai dengan posisi dan kegunaan. 2. Perhatikan aliran listrik. Komputer tidak bisa menyala tanpa tenaga listrik. Maka dari itu, yang selanjutnya Anda lakukan adalah menyambungkan kabel colokan komputer ke sumber listrik. Pastikan juga sebelumnya bahwa daya yang digunakan di rumah ataupun di tempat Anda menempatkan komputer tersebut listriknya memadai, untuk menghindari listrik anjlok ataupun komputer yang tak mau menyala karena kekuatan listrik yang tidak memadai atau minim jumlah daya. Gunakan alat bantuan dalam tegangan listrik. Jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan komputer ataupun pertama kalinya membeli komputer dan masih tidak terlalu teliti tentang apa saja yang dibutuhkan untuk mengaktifkan komputer Anda dengan benar, maka tidak perlu resah ataupun mempertanyakan keadaan komputer Anda jika disertai dengan UPS ataupun yang lebih sering dan lazim digunakan untuk user pribadi, bisa menggunakan perangkat yang disebut dengan stabilizer. Ini sangat normal digunakan bahkan sebagai sebuah langkah pencegahan atau antisipasi agar komputer terhindar dari kerusakan yang bisa disebabkan oleh masalah kelistrikan. Karena fungsi perangkat ini memang untuk menjaga kondisi listrik dalam keadaan stabil dan terjaga aliran naik dan turunnya. 4. Menekan tombol power. Setelah itu, Anda bisa mulai mengaktifkan dengan menekan tombol power yang berada di CPU atau caching. 5. Menunggu proses opening Windows. Jangan panik, karena memang butuh proses untuk menyalakan. Tunggu prosesnya, lalu saat indikator menyala, Anda juga harus bersabar untuk proses booting, sehingga di layar komputer Anda dapat dilihat desktop Windows. Jangan menggerakkan apapun terlebih dahulu sehingga komputer siap digunakan. Yang selanjutnya adalah mempelajari dasar komputer. Yang pertama, memilih file dan tulisan. Teman-teman sekalian, Anda dapat menggunakan mouse atau shortcut keyboard Anda untuk memilih file pada komputer Anda dan tulisan pada dokumen, dan klik dan tarik mouse pada tulisan yang Anda pilih atau klik Ctrl A
atau PC atau personal komputer atau CMDA untuk memilih semuanya pada satu lokasi yang sama, atau tulisan Anda beberapa tindakan berbeda yang Anda dapat lakukan. Yang kedua, copy dan paste. Copy dan paste merupakan salah satu tindakan umum ketika memilih tulisan atau file copy. File atau tulisan menggunakan file yang asli. Sementara menciptakan salinan pada keyboard di komputer, teman-teman sekalian kemudian dapat paste file atau tulisan dimanapun. Untuk PC, copy dengan menekan Ctrl paste. Dengan menekan Ctrl V, Anda juga dapat melakukan copy dan paste dengan menekan bagian kanan pada mouse Anda dan memilih pilihan yang tepat dari menu yang tersedia. Yang ketiga adalah menyimpan dan membuka file. Sebagian besar program seperti word processor, foto editor, dan lainnya memperbolehkan Anda untuk menciptakan dan menyimpan dokumen dan file. Ketika Anda bekerja dengan menggunakan komputer ini lebih bijak untuk melakukan menyimpan dengan Anda tidak pernah mengetahui ketika sumber daya mati menghabiskan banyak waktu untuk pekerjaan yang tidak disimpan. Bentuklah kebiasaan untuk saling menyimpan, dan jika Anda membuat perbaikan pada file ini, akan lebih bijak untuk menciptakan salinan yang baru. Anda dapat dengan cepat menyimpan pekerjaan Anda pada sebagian besar program yang memperbolehkan Anda menyimpan dengan menekan Ctrl S atau PC atau CMDS. Yang selanjutnya adalah cara mematikan komputer, yang juga tak kalah penting selain proses menghidupkan komputer yang tidak boleh asal-asalan. Begitu juga dengan proses mematikan komputer juga masih memerlukan prosedur yang runtut dan tentu saja ini adalah prosedur yang benar. Yang pertama, setiap komputer memiliki sebuah sistem Windows yang berbeda-beda, tapi mematikan prosedurnya hampir seluruhnya sama. Yang kedua, yakni tekan Start yang tertera di layar klik menggunakan mouse. Yang ketiga, setelah Start Anda bisa mengeklik Turn Off Komputer. Yang keempat, selanjutnya bisa off atau untuk benar-benar mematikan, meng-off-kan bisa klik shutdown. Demikianlah hasil presentasi kami. Saya Enita Frederika Pasaribu dan teman kelompok saya Sylvia Pinem dan Fadila Zahra mengakhiri dengan selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.